Jadi pertanyaan mendasar ya. Ini ada ijazah Pak Jokowi. Bagaimana pembandingnya? Nah, bagaimana proses membandingkannya ijazah itu dengan ijazah yang lain? Nah, ternyata yang dibandingkan itu tidak hanya soal ijazahnya. Jadi ada beberapa pembanding ya, ada tiga pembanding, tapi sebenarnya banyak, tapi yang diambil 3 karena memang aturannya begitu. Nah, itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah, tapi soal semua berkasnya. Jadi ada kurang lebih 19 sampai 20 item pembanding di situ. Sehingga kita bisa tahu nih, betul enggak. Nah, dalam konteks perbandingan itu yang dicek per dokumen. Ya, per dokumen dicek. Terus kondisi common historicalnya dicek. Misalnya kok kondisi common historical itu kalau ada pertanyaan gini, ini kok ada ijazah satu pakai profesor, satunya enggak, atau pakai pakai SOE, pakai itu juga dicek. Nah, kami mendapat penjelasan yang menurut kami penjelasannya sangat komprehensif, baik dari UGM maupun dari penyidik, termasuk juga dari lapor. Jadi lumayan itu penjelasannya. Lah, yang berikutnya yang nggak kalah penting soal metodologi ya. Teman-teman pelapor menjelaskan bagaimana mereka punya asumsi, punya analisa yang mereka yakini sebagai fakta, menyimpulkan A. Lah, yang terlapor juga begitu, ngomong keyakinannya B, misalnya begitu. Lah, kami juga ngecek itu ke lapor, apa yang dilakukan oleh lapor, apa yang dilakukan oleh penyidik. Di lapor misalnya dia menjelaskan apa saja yang mereka cek, menggunakan alat apa, metodologinya bagaimana, sehingga kita bisa ukur sebenarnya ini siapa yang memiliki metodologi yang paling kredibel. Nah, kami cek tadi, ya ngeceknya satu, dari segi bahan, apakah bahannya memang faktual ataukah tidak. Nah, ternyata bahannya ya satu bendel itu banyak sekali, masing-masing 20 item. Jadi punyanya Pak Jokowi dengan pembandingnya masing-masing 19 sampai 20 item. Dicekin semua. Dengan apa yang dicek, salah satu yang paling penting adalah karakter dari kertas. Ya, karakter dari stempel dan sebagainya. Karena itu memang benda fisik ya yang mereka pegang dan sebagainya. Sehingga dalam konteks seperti itu, ya sebagai satu proses metodologi, sebagai satu proses kerja-kerja penegakan hukum, kami mendapatkan gambaran yang kredibel. Yang berikutnya, apakah cara kerja kayak gitu bisa dipertanggungjawabkan? Bisa.